manusia harus vegetarian. Sebetulnya istilah keharusan itu tidak berlaku bagi semua. Karena kita tahu di dalam ajaran Sang Buddha memberikan dua pilihan. Bagi mereka yang mengikuti tradisi Theravada, Hinayana, itu tidak wajib untuk bervegetarian. Karena kondisi, karena lingkungan yang mungkin tidak memungkinkan, karena kebanyakan biku-biku para bante tradisi Theravada ada yang berpindah patah, sehingga para umat itu memasukkan termasuk masukkan makan daging maupun ikan di patah para biku yang sedang berpindah patah sehingga sulit dihindari. Namun bagi mereka yang beraliran Mahayana, ya, ini adalah satu hal yang sangat wajib sekali dijalankan oleh para biku, syukur oleh para umat, karena memang di beberapa sutra-sutra ditulis para umat Mahayana disarankan sekali untuk menghindari makan daging maupun makan ikan. Sejak adanya wabah penyebaran virus corona ini, saya melihat di beberapa media massa maupun di siaran TV maupun di YouTube yang sering saya buka, saya lihat ada kecenderungan di masyarakat, tentunya masyarakat Buddhis ya, dan juga masyarakat atau negara-negara tertentu itu condong untuk mengambil pola makan, tidak mengkonsumsi, tidak memakan daging. Takut kalau makan daging atau makan ikan, lebih-lebih beberapa daging-daging dari binatang-binatang yang langka, ya, itu ketakutan nanti bisa mempengaruhi kesehatannya yang terkait dengan virus corona ini. Ini tidak lepas dari sebuah cerita, ya, yang mungkin Bapak Ibu di internet bisa kita lihat di situ. Ada prediksi-prediksi virus corona, salah satunya pengaruh dari memakan daging kelelawar. Sekalipun ini juga penelitian ini belum final sampai sekarang. Namun ketakutan masyarakat itu bisa kita pahami. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sebetulnya tidak makan daging atau bervegetarian, kalau kita rasakan dalam badan jasmani kita, yang pernah saya rasakan itu jauh lebih nyaman dan juga lebih terkendali di saat makan. Ya, karena makan daging itu biasanya nasinya jauh lebih banyak karena cocok lauknya, kemungkinan besar mengambil nasi juga jauh lebih banyak, kita bisa nambah beberapa kali. Berbeda kalau kita makan hanya dengan sayuran. Di samping masyarakat itu beralih, ada ngetren dari makan daging ke makan vegetarian, pengaruh ketakutan adanya virus ini, virus corona ini, namun juga didukung oleh faktor ekonomi keluarga yang tadinya mempunyai penghasilan yang cukup besar dalam keluarga, namun sejak adanya krisis ini, penghasilan keluarga, gaji, upah dalam keluarga itu menurun. Akibatnya uang yang dipunyai itu cukup untuk dibelikan sayuran. Sehingga jauh lebih irit ya di saat makan, yang biasanya itu makan daging, makan ikan, ini cukup dengan sayuran. Maka ada beberapa juga di salah satu negara ya, yang tadinya sering mengkonsumsi daging ayam, gara-gara ada corona ini, daging ayam itu harganya jauh lebih murah dibandingkan harga sayuran.
dijelaskan ada sayur nangka, ya, itu jauh lebih murah. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kecenderungan dari makan daging ke makan sayuran ini sebetulnya sebuah peluang bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Di saat Bapak Ibu tinggal beberapa hari di rumah, kita bisa melakukan aktivitas yang positif, yang bermanfaat, mungkin di pekarangan yang sempit, atau mungkin juga kita punya pot-pot atau wadah-wadah bekas, bisa dipakai untuk tanam menanam, terutama sayuran-sayuran ini, sehingga Bapak Ibu itu bisa menghilangkan rasa jenuh, rasa bosan, rasa stres ketika seharian atau beberapa hari, bahkan ini bulan untuk tinggal di rumah saja. Ini sebuah alternatif untuk mengatasi kejenuhan Bapak Ibu tinggal di rumah. Itu dengan cara menanam sayur-sayuran jauh lebih sehat, tidak cemas, tidak khawatir, ya, dan juga menyelamatkan ekonomi keluarga karena jauh lebih irit. Karena adanya penyebaran virus corona ini, beberapa peternakan, ya, itu kena imbas karena daging ayam itu dijual itu tidak laku, kalaupun laku itu murah, ya, karena takut masyarakat itu, ya, sehingga tidak sanggup untuk membeli pakan ternak ini. Ada beberapa peternakan yang diobral ternaknya untuk menyelamatkan usahanya. Sebab kalau dipelihara terus tentunya akan tidak akan menghasilkan keuntungan, justru akan merugi. Bahkan ada juga ayam-ayam kecil ini difangsen, ya, difangsen, dilepas di sebuah lapangan, ini di kota gede Yogyakarta, ini dari peternak ayam, ya, ayam yang masih kecil-kecil ini dibuang di lapangan, ya, takut nanti kalau dipelihara terus justru akan semakin merugi, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kecenderungan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi daging dan ikan, ya, ini sebetulnya hendaknya umat Buddha alias kita itu berlatih, ya, berlatih mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Namun tentunya saya harapkan bukan makan daging dan ikannya itu karena faktor kepepet, karena kepepet, karena ketakutan saja. Namun betul-betul ingin melatih diri mengembangkan cinta kasih dan welas asih yang universal kepada semua makhluk hidup. Mudah-mudahan sekalipun virus corona nanti sudah selesai, sudah berlalu, Bapak Ibu di rumah berkenan untuk tetap mengkonsumsi sayur dan buah yang tentunya akan jauh lebih sehat secara jasmani Bapak Ibu, karena dalam makan daging dan ikan, ya, itu justru ada beberapa risiko-risiko yang akan ditanggung, yang akan dialami. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, namun di kalangan masyarakat juga masih ada beberapa kendala, beberapa alasan-alasan kenapa masih tetap mau makan daging. Terutama justru juga dari orang tua menyarankan anak-anak itu tetap mengkonsumsi daging dan ikan. Takut nanti anak-anak kalau tidak makan daging dan ikan akan kekurangan gizi. Ternyata hal itu tidak demikian sebetulnya. Karena dalam sayur ataupun makanan nabati-nabati yang lain pun juga sebetulnya kandungan nutrisinya, kandungan vitaminnya juga tidak kalah dengan ikan maupun daging. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada juga yang beralasan kalau nanti makan sayur-sayur terus nanti tidak mempunyai energi, tidak mempunyai kekuatan. Dapat kita lihat ternyata hewan-hewan yang hanya makan rumput saja, tidak pernah makan daging, justru fisiknya jauh lebih besar, justru fisiknya itu jauh lebih kuat.
contohnya seperti sapi, gajah, kerbau, itu mereka adalah pemakan nabati, namun justru mempunyai fisik yang jauh lebih kuat, lebih sehat lagi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, marilah Bapak Ibu saudara sekalian dalam kondisi saat ini kita benar-benar berlatih diri untuk makan seadanya, makan dengan lebih irit lagi, makan lebih hemat lagi melihat kondisi lingkungan kita. Kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita banyak sekali mungkin tetangga-tetangga yang saat ini kekurangan makan, kekurangan mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak punya penghasilan. Sebagai rasa kepedulian, kepekaan kita kepada lingkungan, mulailah dilatih dalam diri kita untuk hidup lebih irit lagi. Kalau kita punya kelebihan, syukur Bapak Ibu mau membagi kepada saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah kemiskinan, yang kena dampak dari karantina wilayah ini menyebabkan mereka tidak mempunyai penghasilan lagi. Semoga dengan pola makan yang Buddha ajarkan ini, bukan saja Bapak Ibu karena kepepet tidak makan daging dan ikan, namun benar-benar juga membina batiniah Bapak Ibu, membina spiritual Bapak Ibu. Dengan tidak mengkonsumsi daging dan ikan, berarti kita telah mengembangkan welas asih dan cinta kasih kita kepada makhluk-makhluk hidup. Dengan Bapak Ibu selalu makan sayuran maupun buah-buahan, berarti cinta kasih Bapak Ibu berkembang. Karena dalam sayuran maupun buah-buahan tidak terkandung kehidupan-kehidupan, tidak ada perasaan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama melatih kepedulian, melatih solidaritas dalam kehidupan saat ini. Dan jangan lupa setiap hari, setiap sore Bapak Ibu memancarkan kasih sayang, welas asih kepada kehidupan ini. Semoga semoga wabah penyebaran virus corona ini akan segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas kembali. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.